Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini teman-teman berjumpa kembali dengan Bu Yuni. Insya Allah Bu Yuni di sini akan menyampaikan materi muatan bahasa Indonesia ya terkait tentang pantun. Nah, di sini kita akan lebih membahas struktur pantun dan ciri-ciri pantun. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah alangkah lebih baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman kepadaku. Baik teman-teman, simak dengan baik-baik. Di sini Bu Yuni akan menjelaskan terkait struktur pantun dan ciri. Nah, di sini struktur pantun. Nah, pantun memiliki dua struktur utama, yakni sampiran dan isi. Sampiran ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Nah, letak sampiran terdapat pada dua baris pertama, yakni baris ke-1 dan baris kedua. Nah, sedangkan kalimat sampiran bahkan terkadang tidak ada hubungannya dengan isi pada pantun, ya. Kemudian, sementara itu, dua baris lainnya disebut isi yang terletak pada baris ketiga dan terletak di baris keempat. Nah, ini adalah poin yang penting yang harus kita ketahui, bahwa di dalam pantun itu ada sampiran dan juga ada isi. Nah, selanjutnya di sini Bu Yuni punya contoh pantun, yaitu kita baca terlebih dahulu ya. Buah pepaya manis rasanya, dibeli ibu di pasar jaya. Wahai kawan, janganlah lupa, rajin menabung tak membuat sengsara. Nah, di sini teman-teman bisa melihat yaitu sampiran tadi terletak di baris pertama dan kedua. Nah, baris pertama dan kedua bunyinya bagaimana? Bunyinya yaitu buah pepaya manis rasanya, dibeli ibu di pasar jaya. Nah, ini yang dinamakan sampiran. Kemudian yang kedua ada isi ya. Di dalam pantun itu ada isi. Isi terletak di baris ketiga dan keempat. Nah, bunyinya bagaimana? Bunyinya baris ketiga yaitu wahai kawan janganlah lupa. Kemudian baris keempat, rajin menabung tak membuat sengsara. Nah, ini yang dinamakan dengan isi. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa di dalam pantun itu ada amanat ya, ada tujuan yang hendak dicapai. Tujuannya apa sih dalam pantun itu dibuat gitu ya. Nah, di sini amanat itu pesan atau hikmah yang dapat diambil adalah ketika kita rajin menabung itu tidak akan membuat kita sengsara gitu. Di sini amanatnya jangan lupa untuk menabung, karena menabung tidak akan membuat kita sengsara. Nah, teman-teman, amanat itu dia terletak di baris ketiga dan keempat, atau bisa disebut juga amanat berada di bagian isi pantun. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut pembahasan selanjutnya. Di sini Bu Yuni akan lebih menegaskan kembali biar teman-teman semakin paham. Bu Yuni punya pantun, yaitu kita baca dulu ya. Pandai berkata, pandai bertutur, bersilat lidah, lakukan olahraga dengan teratur agar sehat peredaran darah. Nah, sama, ayo baris 1 dan 2-nya disebut apa? Oke, bagus. Baris 1 dan 2-nya disebut sebagai sampiran. Tahu ya? Ini yang udah Bu Yuni kasih tanda, itu bunyinya nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian kalau isi berarti terletak di baris ke-3 dan 4. Oke, good. Begitu ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada amanat atau pesan yang disampaikan, yaitu
kita dianjurkan untuk olahraga secara teratur agar sehat peredaran darah gitu ya. Ini adalah amanat atau pesan yang dapat diambil dari baik, kita lanjut pembahasannya. Pada pembahasan di subtema sebelumnya, kita telah mempelajari ciri-ciri pantun serta jenis-jenis pantun. Ayo, ada yang masih ingat ciri-ciri pantun, kemudian jenis-jenis pantun ya. Jenis-jenis pantun berdasarkan isinya, kemudian jenis-jenis pantun berdasarkan usia pembacanya. Kemarin sudah kita pelajari ya. Nanti teman-teman tinggal membuat contoh ya, contoh dari pantun jenaka itu seperti apa, contoh pantun agama kayak gitu. Di buku teman-teman tuh udah ada, nanti tinggal dibaca. Nah, setelah teman-teman memahami ciri-ciri pantun, kemudian jenis-jenis pantunnya, nah sekarang teman-teman gunakan pemahaman teman-teman itu untuk mengidentifikasikan pantun beserta isinya. Nah, sekarang kita akan bahas ya. Kita baca, Bu Yuni punya contoh pantunnya, nanti teman-teman dibaca secara sama. Nah, berikut contoh pantunnya, yaitu buah nanas, buah mangga, paling enak dibuat acar. Ayo kita berolahraga agar darah tetap lancar. Nah, kita akan kupas satu persatu. Di sini sudah masuk ke ciri-ciri pantun ya. Yang pertama, pantun tersebut terdiri dari satu bait. Benar ya teman-teman, ini pantunnya ada satu bait. Kemudian yang kedua yaitu setiap bait terdiri dari 4 baris atau kalimat. Iya, nah kita bisa hitung ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, di situ ada 4 baris. Nah, selanjutnya, ciri selanjutnya yaitu kalimat sampiran. Nah, teman-teman masih ingat ya, kalimat sampiran berarti berada di baris ke-1 dan 2. Nah, kita baca. Baris pertama itu buah nanas, buah mangga. Kemudian baris kedua paling enak dibuat acar. Nah, ini adalah sampiran. Kemudian yang keempat yaitu kalimat isi pantun. Nah, kalimat isi pantun ini berada di baris ke-3 dan 4. Nah, bunyinya bagaimana? Ya, di pantun ini baris ke-3-nya yaitu ayo kita berolahraga. Nah, sedangkan baris ke-4-nya yaitu agar darah tetap lancar. Nah, ini kalimat isi pantun. Isi pantun berarti terletak di baris ke-3. Kita lanjut pembahasannya. Nah, sekarang ciri yang kelima yaitu dari jumlah suku katanya. Nah, baris pertama berjumlah 8 suku kata ya. Baris kedua berjumlah 8 suku kata, baris ketiga berjumlah 7 suku kata, baris keempat berjumlah 9 suku kata ya. Jadi setiap barisnya itu bisa dihitung teman-teman gitu. Kemudian nomor 6 yaitu rima, sajak berpola A, B, A, B. Nah, kalau rima ini dia persamaan kata yang berada di akhir kalimatnya ya. Seperti ini, mangga. Nah, mangga ya, baris pertama rimanya itu A, dia berarti akan selalu berpasangan dengan baris ketiga yaitu raga ya. Mangga, raga. Nah, polanya udah ya, A, B. Nah, kita lanjut. Kemudian baris yang kedua rimanya yaitu A berarti acar. Nah, acar ini akan berpasangan dengan lancar gitu ya. Jadi rima itu adalah persamaan bunyi kata gitu. Gitu. Dia pasti akan selalu berpasangan gitu ya. Baris 1 berpasangan dengan baris ke-3, baris kedua berpasangan dengan baris keempat. Seperti itu teman-teman. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya, terkait dengan struktur pantun dan ciri-ciri pantun. Insya Allah teman-teman semua juga paham. Nah, nanti teman-teman boleh berlatih untuk menentukan
mana yang sampiran, kemudian mana yang isi, dan kemudian amanat atau pesannya apa, seperti itu. Baris pertamanya yang mana, baris keduanya yang mana. Nah, itu adalah poin penting yang harus teman-teman pahami ketika membuat pantun ataupun mengidentifikasikan pantunnya. Sekian pembahasan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, Bu Yuni mohon maaf. Nanti teman-teman selamat berlatih dan boleh juga baca buku paketnya ya. Sekian, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berlatih untuk membuat pantun ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali teman-teman solih solihah.